gimana? Main game. Main dulu ya. Kita perkenalan dulu. Ya, Pak. Sudah ada yang udah kenal Bapak belum? Belum. Apa manggilnya Bapak, apa Abang, apa Kakak? Gimana hasilnya aja ya? Izin perkenalkan, nama saya Supandi. Bisa dipanggil Pandi. Biasa dipanggil Pandi. Alamat tempat tinggal kalau sekarang tinggal di perumahan Bumi Ayu di Tasik. Sate Tugu. Ya. Di perumahan Sate Tugu. Saya tinggal di sana. Kos. Untuk alamat asli saya berasal dari Waikanan, Lampung. Jauh tuh. Saya mau main Lampung boleh? Ada di sini yang keluarganya mungkin orang Lampung? Lampung Selatan dari tempat saya jauh. Kurang lebih 7 jaman. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Umur sekarang saya kelahiran 2001. Mau 23. Saya lahir 27 November 2001. Masih muda ya? Masih muda kan? Semudah kami. Seumuran lah ya? Iya, semudah. Cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ada pacar enggak kamu? Untuk status saya masih mahasiswa. Status masih mahasiswa. Semester. Apa? Semester. Semester saya kira lagi. Sekarang semester 7. Doakan ya semoga cepat selesai lancar. Amin. Ada lagi mungkin? Kalau cukup kita mulai. Untuk asal sekolah perlu nggak? Untuk asal sekolah saya sekolah untuk jenjang sekolah dasar saya sekolah di SDN Negeri 2 Lebak Peniangan itu di Lampung. Untuk sekolah menengah pertama saya sekolah di MTS swasta di Nurul Iman di Lampung juga. Untuk MA saya sekolah di Madrasah Aliyah swasta juga, itu di Nurul Iman juga. Jadi saya 6 tahun di Nurul Iman. Saya kelulusan swasta, baru SD sama kuliahnya mungkin udah yang ini. Setelah itu lanjut, setelah lulus SMA saya lanjut ya di sini di IDN cukup. Cukup. Kalau cukup, kalau cukup, ya cukup. Kita mulai ya. Mana tadi? Capek nggak? Belajar sama ibu lelah? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kalau sekiranya senang ya kita langsung gas belajar. Iya, apa-apa. Sebelumnya saya mau melatih fokus dulu lah. Boleh? Boleh. Kita bermain sebentar. Yes. Jadi permainannya itu mulut yang benar, tangan yang sah. Mulut yang benar, tangan yang sah. Tahu? Jadi permainannya seperti ini. Kalau misal saya nanya 3 tambah 4, jawabannya kan 4. Jawabannya 4. Tapi tangannya yang 5. Tangannya yang salah, tapi mulutnya yang ke 7. Kita mulai dulu ya, kita latihan ya. Tangan yang salah, mulut yang benar. Paham? Nah, dari kamu. Jawab cepat ya. Jawab cepat.
tambah 1. Hah? 1 tambah 1 mulut yang benar. Ini mulut yang salah karena salah. Ya, 2 tambah 2. 4. Bagus. Lanjut. 2 tambah 2. 4. 5 tambah 5. 3 tambah 3. 6. Jangan gitu dong. Ya, belum. 2 tambah 3. Berfokus ya. 50 ini. Oh. Sudah. Ya, kembali. Mau main satu-satu apa? Satu-satu. Tangannya diangkat ya. Tangannya diangkat. Ya, siap. 4 tambah 4. 5 tambah 4. 3 tambah 3. Oke, cukup. Tangan dulu, tangan. Oh, mainan selesai, waktunya kita seri. Sebelum memulai pelajaran, ya, jadi untuk beberapa hari ke depan, untuk beberapa pertemuan ke depan, saya akan menggantikan Ibu. Ya. Nah, saya megang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas ini. Jadi semua nilai tergantung saya. Saya yang ngasih nilai kalian. Saya yang punya hak menilai kalian. Nanti baru saya setorkan ke Ibu di diam. Jadi harapan saya, walaupun belajar dengan saya itu jangan jangan terlalu tegang, bawa santai. Namun dibalik itu semua saya punya peraturan. Saya punya peraturan. Kita buat peraturan ya sebelum kita mulai Kita masuk jam berapa? Jam 7.15. Jadi jam 7.25 kita masuk kalau di kelas. Kalau upacara kita menyesuaikan ya. Intinya selesai upacara 5 menit selesai upacara kita masuk ke kelas. Siap? Siap. Tidak ada lagi yang dikan? Kalau jam 7.25 atau setelah 5 menit telat nggak bisa masuk. Apapun alasan. Konsekuensinya nggak bisa masuk. Otomatis kalian nggak bisa masuk, kalian nggak dapat nih. Ya. Harapan saya kita kita dari sekolah SMA 1 loh. Tahu kan SMA 1 gimana di pandangan masyarakat? SMA apa kok? Percuma kalian cerdas, percuma kalian pintar kalau kalian tidak disiplin. Begitupun dengan saya. Dan ya pokoknya keterlambatan kurang lebih 5 menit ya. Lambat 5 menit. Jika saya tidak masuk maka pelajaran ditiadakan. Ya. Jadi bukan kalian aja yang punya peraturan, tapi saya juga punya peraturan. Tidak ada alasan ya. Oke, setuju? Setuju. Kurang keras. Setuju? Sebelumnya saya belum kenal satu-satu ya. Perkenalan dulu dari ujung sana sampai sana. Cukup nama sama alamat aja. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaka Ardiana Firdaus, alamat di Sukaraja Belakang di PPLN. Nama saya Jalsiana Diamani, Kesadaran Edukasi di Kalang Sudi. Nama saya Devila Sekiana, biasanya tinggal di Sirma. Oke. Ayo lanjut. Perkenalkan, nama saya Yana Janita, alamat di Dubai. Baik. Perkenalkan, nama saya Reverend Janita, alamat di Dubai.
Lanjut. Halo, nama saya Rayyan Purnama Presio. Siapa? Rayyan Purnama Presio. Rean. Iya, Pak. Alamat saya di Sukaraja. Terus? Nama saya Steven Anwar. Alamat di Eba. Oke, lanjut. Oh, ini. Siapa siapa? Lanjut. Putri. Oh bisa pakai nama Mercedes. Orang itu Pak. Orang Inggris. Mercedes itu merek mobil bukan sih? Ya. Orang yang punya mobil Mercedes. Ya. Ya apa namanya? Terus? Kenapa nama saya Raffi Amara Jagawa? Oke, terima kasih. Di sini banyak yang dari dalam ini sama yang bang ya. Orangnya bangga loh. Hah? Orangnya bangga loh. Iya. Nah, kita cukup ya perkenalan, kita lanjut ke materi. Jadi untuk materi hari ini kita akan mempelajari mengenai manfaat dari menghindari soal beriman itu materi sebab. Nah, untuk materi hari ini kita mulai ke bab 3, yaitu mempelajari mengenai manfaat menghindari sikap ria, terus ria, sumah, nah, berkoyak-koyak, Sudah takabur Islam. asal dan asal. Sebelumnya kita telah mempelajari materi yaitu soalul Wah. Kenapa kita mempelajari materi itu? Karena materi sebelumnya itu bersangkutan dengan materi hari ini. Kenapa demikian? Ada yang bisa mencoba menjelaskan hubungan materi sebelumnya dengan materi hari ini? Soal beriman, bagian-bagian macam-macam nih. Ada yang bisa menghubungkan materi sebelumnya dengan materi hari ini? Coba. Siapa yang bisa? Ada yang mau mencoba mungkin? Ada? Tidak ada ya, baiklah. Boleh, siapa? Safi? Akan panas sih. Apa? Dalam kebaikan yang bab pertama ada hubungannya dengan soal beriman karena soal beriman merupakan cabang-cabang kebaikan, cabang-cabang iman. Nah, cabang-cabang iman mempelajari tentang kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hubungannya soal beriman juga mempelajari tentang kebaikan-kebaikan dan etos tersebut. Itu hubungan antara bab 1 sama bab 2. Bab 2 sama bab 3. Karena di yang berkabul iman itu di macam-macam itu, yang pertama cabang iman yang berkaitan dengan amalan itu ada yang meninggalkan hasad, menghindari sifat hasad. Siapa, Teh? Revina. Ya, absen 32. Jadi itu ya hubungannya. Karena di macam-macam iman di situ ada salah satunya adalah menghindari
menghindari hasad. Banyak ya. Menghindari dia, menghindari hasad. Nah, itu adalah salah satu bentuk su'abul iman dari perlakuan. Karena iman itu diyakini dengan hati, ya, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi dengan kita menghindari dia, dengan kita menghindari hasad, maka itu sudah termasuk dengan kita melakukan su'abul iman tadi, Baiklah, untuk materi pertama itu mempelajari tentang menghindari hidup berfoya-foya. Sebelumnya ada yang apa lah? Orang ayo. Gak mau ngaku ya? Amin. Ya, kalau saya nggak tahu lah, nggak bisa jelaskan. Jadi yang dimaksud dengan berfoya-foya, saya kira semuanya sudah paham ya, yang dimaksud dengan berfoya. Berfoya-foya itu adalah menghambur-hamburkan apa yang kita punya tanpa ada tujuannya aja. Tanpa ada manfaatnya aja. Punya uang dikit, mulai cek segala macam. Lagi yang tinggal biasanya ya, mulai pasokin terus punya duit banyak, mulai pasokin. Bukannya Allah melarang, bukannya saya melarang ya, bukannya agama melarang mengenai hal itu, tapi lihat kegunaan. Kira-kira bermanfaat tidak untuk kita? Bermanfaat. Ya kalau bermanfaat, ya beli gitu ya. Tapi tidak berlebihan. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Itu mengenai sikap berfoya-foya. Nah, bagaimana sih cara kita menghindari hidup berfoya-foya? Ada yang bisa? Ada yang ingin coba? Betul? Tidak boros. Tidak boros. Bersikap apa adanya. Nah, Tidak bersikap berlebihan. Jadi itu di buku itu udah benar semua itu. Dengan kita hidup sederhana, ya kalau kita hidup sederhana ya pastinya kita akan selektif dalam memilih hal-hal yang memang akan kita lakukan, ya. Jadi dalam penggunaan uang, dalam pengelolaan uang akan lebih selektif. Selanjutnya manfaatnya yaitu tadi berhubung ini bersangkutan dengan keimanan, maka manfaatnya juga akan lebih besar, menumbuhkan keimanan. Selanjutnya apa itu? Ya, karena kenapa? Ya kita lebih iri, mungkin lebih banyak duit yang tersimpan. Jadi itu mengenai hidup manfaat hidup berfoya, manfaat hidup menghindari hidup yang berfoya-foya. Nah, adapun dalil, ya dalilnya itu Quran surah Al-Isra ayat berapa? 27. Ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura, yang artinya sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu sangat tingkat kepada Quran surah Al-Isra ayat 27. Coba yang mana yang pakai baju putih? Dibaca pakai baju putih dulu. Raka. Dibaca Quran surah Al-Isra tadi. Yang alias coba. Yang alias. Yang innal mubadzirin akan berubah dalam minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal
penjelasannya mungkin tidak perlu dijelaskan lagi. SMA sudah paham yang dimaksud dengan saudara-saudara Setan. dulunya setan, mau jadi dulunya setan. Mau Ya. kan? Maka dari itu hindarilah hidup berfoya-foya. Ya. Nah, selanjutnya itu ada dalil mengenai hidup berfoya-foya, mengenai untuk menghindari hidup berfoya-foya itu Quran hadis riwayat Abu Daud ya. An Abi Su'aib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul washrab walbas wa tasaddu fi ghairi sarabin wala lah. Yang artinya dari Abi Su'aib, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan bersikap sombong. Hadis riwayat. Ada yang mau mencoba membacanya? Hadis, Pak. Ya. An Abi Syuaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala mafilatin riwahu Abu Daud. Artinya dari Abu Hurairah dia bilang Yang 6. Tuh. Baca artinya. Yang sebelahnya. Dari Nabi Suhaib yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan bersikap sombong. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, jadi itu dalil mengenai untuk kita menghindari sikap hidup berfoya-foya. Selanjutnya itu menghindari sikap riya dan sumah. Sumah dan riya dan sumah itu hampir memiliki persamaan. Bedanya kalau riya itu dia ingin dilihat. Ya, pamer. Kalau sumah itu membicarakan. Ya, jadi itu perbedaannya. Kalau riya itu memperlihatkan. Misalnya, contohnya seperti ini. Membawa terpikir. Orangnya jarang sholat, jarang apa, tiba-tiba orang banyak di masjid, masuk ke masjid, sholat duha. Tiba-tiba kan. Itu yang dinamakan riya. Dia beribadah hanya untuk dilihat oleh orang. Jadi yang dimaksud dengan riya secara bahasa itu adalah pamer. Secara istilah apa? Ya, ingin dilihat orang. Nah, sumah. Kalau sumah itu dia membicarakan kebaikannya kepada orang lain. Aku kemarin ngasih dikit, apa? Masa tidak baik kamu lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan sumah. Jadi paham ya perbedaan riya dengan sumah. Ada yang sering lihat di sini? Ada lagi enggak? Kadang jujur ya, riya juga bisa terjadi ketika ada sifat keterpaksaan. Ada yang tahu namanya pencitraan? Pencitraan. Contoh ya, saya ambil contoh. Ada orang KKN. KKN. Dia orangnya jarang sholat, kalau bisa dibilang itu jauh lah dari agama. Tiba-tiba dia KKN, di KKN jadi imam, terus jadi khotib. Dia punya kemampuan itu, namun dia tidak bisa memanfaatkannya. Ketika KKN mulai dia keluarkan itu. Karena kenapa? Ya, pertama mungkin karena nilai dari masyarakat.
itu yang namanya pencitraan. Oh, jadi jatuhnya apa seperti itu? Ya pansos. Secara hukum riyakah atau bukan? Iya. Jadi kesemuanya itu kita kembalikan kepada niat kita. Kalau memang niat kita ketika KKN untuk saya mau memperbaiki diri, saya niat mau memperbaiki diri, maka itu jatuhnya memang jatuh benar-benar ibadah. Memang kalau jatuhnya seperti pencitraan, sholat ya udah kayak nilai bagus dari masyarakat yang pandang elok, nah itu jatuhnya maka hal itu tidak diperbolehkan. Adapun dalil larangan riya itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatkhidhu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wa bilum fatarakahu salba. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Allahu la yahdil qaumaka. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati benar, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena dia pamer kepada manusia sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang seperti ini, batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Jadi yang dimaksud dengan perumpamaan orang itu seperti batu licin, jadi contohnya seperti ini. Saya sedekah, otomatis sedekah itu akan mendapatkan pahala. Ini saya batu. Nah, debu itu menjadi pahala kita. Saya sedekah, namun saya membicarakan sedekah saya itu, maka pahalanya akan hilang. Seperti debu yang diguyur hujan. Jadi pahalanya hilang, tinggal batunya. Jadi itu perumpamaan batu yang di atasnya ada debu lalu diguyur air hujan lalu licin kembali. Jadi itu ya. Selanjutnya menghindari sikap sumah. Ya. Sumah itu ada dalilnya hadis riwayat Bukhari. Ada yang mau mencoba membaca? Yang mau mencoba membaca? Ya, yang sebelah kiri saya nih, belum ada nih. Siapa? Ya? Itu yang di belakang, Bu. Hah? Ini. Silakan dibaca. Keras. Ada mana? Artinya dari Salamah berkata bahwa ia mendengar dari Jundab berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beramal karena sunnah, Allah akan menjadikannya nanti kenal sunnah, dan yang beramal karena dia, Allah akan menjadikannya dikenal ya. Untuk cara menghindarinya, menghindari sikap riya dan sunnah ini, semuanya sama, ya. Yaitu dengan luruskan
Niat memang untuk beribadah kepada Allah. Cuman terkadang namanya hati manusia itu memang susah ya. Pasti saja mengharap ujian dari manusia. Yang selanjutnya itu berdoa dan memohon pertolongan. Ketika timbul rasa ingin dipuji oleh manusia, berdoalah. Ya Allah, jauhkanlah saya dari sikap riya dan sum'ah. Nah, terus menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba dan seterusnya. Coba ya, itu untuk materi kita yang di bab 3 itu belum selesai sebenarnya. Nah, kita ini ada kurang lebih ada 3 materi. Kita ada berapa mahasiswanya? 38 lagi 3 berapa? Ya, 36 lagi 2 ya. Oh, Pak, duanya ada nonis. Dua ada nonis. Jadinya 15 Pak. Jadi 36 bagi 3. 15 12. 36 lagi 2 bagi 3 berapa? 12. Ya. Jadi, nah hitung sampai 1 sampai 3. Silakan ada di sini. 1 2 3, 1 2 3, 1. Tuh. Ulang. Ya, serius perhatikan. Dari sini. 1 2 3. Ya, silakan kelompok yang 1 di sebelah sini, 2 sini, 3 situ. Seru.